Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila dengan akhiran NIM 22 dari kelompok 14 penelitian operasional 1. Di sini saya akan menjelaskan tugas mingguan PO1 yaitu modul 2 metode Big M. Di sini soalnya UMKM pisang laris memiliki 5 varian produk yaitu keripik pisang original, keripik pisang coklat, keripik pisang keju, keripik pisang balado, dan keripik pisang madu. Setiap variannya itu memiliki keuntungan yang berbeda dan membutuhkan sumber daya yang terbatas, yaitu bahan baku pisang, tenaga kerja, dan kemasan. Keripik pisang original memperoleh keuntungan sebesar 400 per unit, keripik pisang coklat sebesar 600 per unit, keripik pisang keju 550 per unit, pisang balado 500 per unit, dan keripik pisang madu 600.000 per unit. Adapun sumber dayanya yaitu untuk sumber daya pisang pada masing-masing tiap 5 varian produk yaitu 1, 1,2, 1,1, 1,3, 1,5 dengan persediaan maksimum 100. Lalu untuk tenaga kerja pada masing-masing varian produk yaitu 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 1 dan dengan persediaan maksimum yaitu 60. Lalu untuk kemasan tiap varian produknya itu 1 dan untuk persediaan maksimumnya itu 80. Untuk memenuhi permintaan pasarnya juga terdapat syarat minimum produksi. Setidaknya harus diproduksi 10 unit untuk varian coklat dan untuk varian madu. Di sini diminta untuk menentukan jumlah produksi masing-masing varian keripik pisang yang harus diproduksi dan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh. Kita bisa langsung saja masuk ke Excel-nya. Saya sudah membuat bentuk umumnya dengan fungsi tujuan, yaitu kita peroleh dari keuntungan masing-masing tiap produk. Kita asumsikan bahwa kita misalkan bahwa tiap produknya itu dengan X1 karena tadi produknya itu ada 5, maka sampai X5 dengan fungsi kendala itu kita dapatkan dari persediaan sumber daya dan syarat minimum produksi. Kenapa di sini pada fungsi kendala 1 dan fungsi kendala 2 itu tandanya kurang dari sama dengan karena pada persediaan sumber daya untuk bahan baku pisang dan tenaga kerja itu tidak boleh lebih dari stok yang ada. Lalu untuk persediaan sumber daya pada kemasan itu kita asumsikan bahwa kemasannya itu terpakai semua. Lalu untuk fungsi kendala pada syarat minimum produksi, kenapa lebih besar sama dengan karena perusahaan tersebut wajib memproduksi setidaknya lebih dari 10 produksi. Lalu kita bisa ubah ke bentuk bakunya untuk menyelesaikan persoalan tadi. Jika tanda pada bentuk umumnya itu kurang dari sama dengan, maka akan kita tambahkan variabel select. Sedangkan jika pada bentuk umum tandanya itu sama dengan, maka akan kita tambahkan variabel artifisial. Lalu untuk tanda lebih besar sama dengan, maka akan kita tambahkan variabel surplus dan variabel artifisial. Untuk fungsi tujuan pada bentuk baku ini kita bisa tambahkan variabel dengan koefisien yang ada. Ini kita bisa langsung masuk ke tabel simplex awal dengan memasukkan nilai variabel yang fungsinya sudah kita ubah ke dalam bentuk baku. Lalu kita mencari nilai ZC-nya dengan cara mengalihkan hasil perkalian masing-masing nilai variabel dengan nilai basic variabelnya. Berarti di sini itu min M, min 2M, min M, min M, min 2M, 0, 0, M, min M, lalu untuk solusinya itu min 100M. Jika sudah, kita bisa mencari ZJ min CJ nya. Yang pertama itu min M min 400 min 2M min 600 min M min 550 M min 500 min 2M min 600
450 0 0 sini M 0 aduh 0 0. Lalu di sini kita bisa memilih kolom kuncinya. Karena di sini ditanyakannya itu maksimum, maka ZJ min JJ-nya itu kita pilih yang negatif terbesar. Maka negatif terbesarnya yaitu ada di X5. Nah, jika sudah, kita bisa langsung masuk ke indeks dengan rumus sama dengan solusi dibagi dengan nilai kolom kunci. Lalu kita bisa drag saja. Jika ini muncul div, maka kita bisa langsung di strip saja. Lalu untuk indeks itu dipilih dengan nilai positif terkecil. Maka di sini positif terkecilnya yaitu 10. Nah, untuk kayak elemennya itu merupakan perpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci. Maka kayak elemennya di sini yaitu 1. Nah, kita bisa langsung masuk saja ke iterasi 1. Karena tadi pada iterasi 0 itu nilai yang akan kita keluarkan yaitu A3. Maka pertama di sini kita dulu 0 min M. Lalu untuk di sini tuh kita ubah ke nilai dari yang si X5 ini yaitu 650. Lalu untuk basic variabelnya yaitu S1, S2, A1, A2, dan untuk yang ini tuh kita ubah ke X5. Lalu untuk di sini itu kita akan menggunakan rumus nilai lama yang ini dibagi dengan kayak elemen. Lalu kita kunci menggunakan FNF4. Kita bisa langsung drag saja. Lalu untuk yang atasnya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai lama min buka kurung 2 kali, lalu nilai pada baris kunci dikali maksud saya nilai pada kolom kunci, lalu dikali dengan nilai pada baris kunci, lalu dibagi dengan elemen. Lalu di sini kita kunci untuk si kolom kuncinya itu kita kunci 3 kali. Untuk baris kuncinya itu kita kunci 2 kali. Dan untuk kayak elemen itu kita kunci sekali. Lalu kita drag saja sampai ke bawah. Lalu mencari nilai ZC-nya seperti cara yang tadi dengan mengalihkan jumlah perkalian pada nilai variabelnya dengan basic variabelnya. Maka di sini itu min M, min 2M, min M, min M, terus 650 0 0 min M, min 50 min M, min M, min M. Lalu kita juga bisa masukkan nilai ZC min CJ nya, yaitu min M min 400, min 2 M min 600, min M min 500.
min M min 500 0 0 0 lalu min M terus 0 0 0 dan 650 plus N. Untuk di sini solusinya yaitu min 80 plus 650. Lalu kita bisa memilih nilai negatif terbesar pada ZJ min CJ-nya, yaitu di X2. Lalu kita cari indeksnya. Solusi dibagi dengan kolom kunci. Lalu untuk baris kunci kita bisa memilih dengan indeks yang nilainya positif terkecil, maka nilai positif terkecilnya itu ada di A2. Nah, kita bisa memilih kayak elemennya itu di antara perpotongan si kolom kunci dengan baris kuncinya, maka kayak elemen di iterasi pertama yaitu 1. Kita bisa langsung masuk ke iterasi kelima saja. Di sini pada iterasi keempat, kolom kuncinya itu berada pada X3 dan baris kuncinya itu berada pada X1 dengan kayak elemennya yaitu 0,8. Maka di sini untuk X1 pada iterasi keempat itu pada iterasi kelimanya itu kita ganti dengan X3. Begitupun untuk CBI-nya kita ganti ke 550. Untuk di sini itu rumusnya nilai lama dibagi dengan kayak elemen. Kita kunci menggunakan FNF4. Lalu kita drag saja. Lalu untuk variabel yang lainnya itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan nilai lama dikurang buka kurung 2 kali kolom kunci dikali kolom kunci dikali baris kunci dibagi dengan kayak elemen. Kita kunci dengan menggunakan F4. Untuk kolom kuncinya itu 3 kali, untuk baris kuncinya itu 2 kali, untuk kayak elemennya itu sekali. Lalu kita bisa langsung tarik saja. Untuk X2 sama X5 nya juga sama rumusnya. Kita bisa drag saja. Lalu kita bisa mencari nilai ZJ-nya. Rumusnya sama seperti pada iterasi 0 dan iterasi pertama, yaitu dengan cara mengalihkan semua variabel dan basic variabelnya lalu menjumlahkannya, yaitu di sini 525 600 550 575 650 0 250 0 0 400 0 0 0. Lalu kita juga bisa mencari nilai ZJ min CJ-nya, yaitu di sini 125 0 0 75 0 0
250 400 plus M di sini pada iterasi kelima nilai ZC min CJ nya sudah optimal. Karena ini maksimum, maka nilai ZC min CJ nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Maka pada iterasi kelima nilainya sudah optimal. Kita menggunakan software PMQM lalu masuk ke linear programming dengan mengganti constraint dan variabelnya. Untuk objektifnya sudah benar, yaitu maksimum. Lalu di sini maksimumnya kita masukkan nilai pada keuntungan yang diperoleh tiap produknya. 400, 600, 550, 500, 650, 650. Lalu untuk constraint-nya kita ganti ke sumber daya pisang, yaitu 1.2, 1.1, 1.3 dan 1.5, dan RHS nya kita ganti ke 100. Lalu constraint 2 itu sumber daya tenaga kerjanya, yaitu 0,5, 0,8, 0,6, 0,7, 1, 60. Constraint 3 yaitu sumber daya kemasan, yaitu 1, 80, dengan mengganti tandanya ke sama dengan. Lalu untuk constraint 4 nya itu permintaan pasar yang varian coklat, yaitu di X2 1 dan ubah ke tanda lebih besar sama dengan ini 10. Untuk yang terakhir itu permintaan pasar varian madu, ubah juga tandanya ke lebih besar sama dengan. Lalu jika sudah, kita bisa langsung solve saja. Di sini sudah muncul hasilnya. Untuk solusi pada produk 1 yaitu original yaitu 0, untuk produk 2 coklat itu 10, produk 3 keju yaitu 45, dan balado itu 0 dan madu itu 25, dengan total keuntungan maksimum yang bisa dicapai yaitu 47.000. Hasil ini tuh nunjukin bahwa dengan keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, dan kemasan, UMKM pisang laris sebaiknya itu prioritasin produksi keripik pisang coklat, keju, dan madu. Varian original dan baladonya itu tidak diproduksi karena justru dapat mengurangi potensi keuntungan maksimal. Sekian penjelasan untuk modul 2 kali ini, penelitian operasional 1.